Dakwah Channel menebar manfaat, ilmu, dan kebaikan. Hadirin hadirat Masjid An-Nur, semoga Allah muliakan. Paksakan ibadah dan paksakan untuk meninggalkan kemaksiatan. Tidak ada cara lain untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk memiliki kebahagiaan secara hakikat makna kebahagiaan. Tidak ada cara lain untuk menjemput surga yang dijanjikan oleh Rabbul Alamin kecuali dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dan itulah tujuan daripada diturunkannya syariat, untuk kita mengamalkannya. Sebagaimana ibadah, hukum asalnya adalah beban, tetapi bagi orang beriman dia tidak merasakan itu sebagai beban. Iman yang akan menjadi buah dari adanya ibadah yang sesuai dengan keikhlasan serta sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala mendefinisikan definisi ibadah ialah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal af'al al-zahirah wal batinah. Dia adalah seluruh rangkaian, seluruh cakupan, seluruh hal yang Allah cintai, baik perkataan maupun perbuatan, zahir nampak atau batin tidak menampak. Maka segala hal yang Allah cintai, segala hal yang Allah ridai, segala hal yang Allah senangi, pilihlah, carilah jalan-jalan itu. Karena jalan itu adalah jalan yang kita tempuh untuk mendapatkan kebahagiaan. Iman yang membuat makanan sederhana bisa menjadi mewah. Iman yang bisa membuat kasur biasa menjadi nyaman. Iman yang membuat kehidupan terlihat biasa-biasa saja menjadi bermakna. Imanlah yang membuat kehidupan kita kita bisa maknai dengan baik. Dengan imanlah rasa pahitnya kopi bisa menjadi manis. Dengan imanlah bahkan kita menikmati segala kepahitan dalam kehidupan bisa kita nikmati karena ada pahala. Wajar saja Rasulullah SAW mengatakan, ajaban di amril mu'min. Ajaib, ajaib perkara orang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya perkaranya semuanya adalah mengenakan, mengasyikan, membahagiakan, baik seluruhnya. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Bila dia tertimpa kenikmatan, maka dia pun bersyukur dan itu baik untuknya. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Adapun bila dia tertimpa ujian dan musibah, maka dia pun bersabar dan itu pun yang terbaik untuknya. Keadaannya sama saja. Bagi orang beriman, masalah sepelik apapun akan ringan dirasanya. Bukankah telah sampai kepada kisah, wahai saudaraku, Abbad bin Bishr yang sedang berjaga bersama Ammar bin Yasir pada saat perang Dhatul Riqa di sebuah lembah penjagaan perbatasan. Dan kita tahu betapa besarnya pahala orang-orang yang berjaga di perbatasan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ainan, dua mata yang tidak akan pernah tersentuh api neraka. Yang pertama adalah ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Wa ainun tahrusu fi sabilillah, dan mata-mata yang berjaga di area perbatasan. Ammar bin Yasir dan Abbad bukan karena beliau memiliki dosa, beliau telah diampuni dosa yang telah lalu dan akan datang, tapi beliau ditanya, afala akunu abdan syakura, tak pantaskah aku menjadi hamba yang bersyukur? Terlebih lagi para sahabat yang menjadi anak didiknya tentu bersemangat juga dalam salat malam. Beliau membacakan surah Al-Kahfi di malam tersebut. Di dalam salatnya beliau membacakan betapa kenikmatan lantunan 110 ayat di dalam surah Al-Kahfi yang beliau bacakan di dalam salat sunnahnya. Menikmati setiap lantunan, potongan-potongan ayat. Berlalu cerita daripada Nabi Musa, berlalu cerita daripada Dzulqarnain, berlalu cerita daripada dua pemilik kebun, berlalu cerita daripada perjalanan Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Nikmati perjalanan-perjalanan kisah-kisah itu di dalam surah Al-Kahfi. Dan ternyata anak panah mulai menancap pada tubuhnya. Satu persatu. Menancap betisnya.
menancap pahanya, menancap tubuhnya, dan beliau masih melanjutkan. Satu anak panah tertancap, beliau masih melanjutkan. Dua anak panah terancap, masih beliau lanjutkan. Dan ketika sudah 3 anak panah yang tertancap, maka beliau segera membangunkan Ammar bin Yasir. Dan beliau mengatakan, kalau bukan karena khawatir tentang amanah Rasulullah SAW yang telah beliau berikan kepada kita untuk menjaga perbatasan ini, niscaya aku akan melanjutkan sampai akhir ayat surah Al-Kahfi. Betapa sahabat menikmati bacaan Qur'annya. Bukan serta-merta karena suaranya yang merdu, bukan serta-merta karena qiraat yang banyak, bukan serta-merta karena kemampuan tajwidnya, bukan serta-merta karena kemampuan tahsinnya, tapi serta-merta ada kenikmatan pada ayat Qur'an. Bukankah kita mengetahui bahwa Al-Quran bila diperdengarkan kepada orang beriman, maka akan bergetarlah jiwanya, bergetarlah hatinya, dikarenakan mendengarkan ayat-ayat Allah. Bukankah gunung saja, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Bahkan Allah jadikan Quran sebagai obat. Dan Allah juga ketika mengatakan, law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Bila Quran ini ditaruh dan Quran ini diterima oleh gunung-gunung, maka niscaya gunung-gunung akan tunduk ketakutan karena ketakutannya kepada Allah dengan firman-firman-Nya. Begitulah keimanan bila ditumbuhkan bagi seorang sahabat yang mereka mencintai Allah dan Rasul-Nya. Mereka telah memaksakan diri dalam beribadah dan mereka telah menjauhkan diri dari kemaksiatan. Julaibib, seorang sahabat Nabi SAW, saking kurus tubuhnya, saking kecil badannya, jasadnya bisa dibawa oleh Nabi dengan 1 tangan saja. 1 tangan, hadirin. Beliau kurus jasadnya, tapi penuh ruhnya, tapi kokoh ruhnya, kokoh jiwanya. Tatkala Julaibib, beliau adalah salah satu kesayangan dari Nabi SAW. Bahkan para sahabat tidak bertanya tentang kondisi bagaimana Julaibib. Tidak tahu. Orang yang paling terakhir ditanya barangkali dari kalangan sahabat. Tapi Nabi sangat mencintainya. Lihat tatkala peristiwa di mana ada seorang wanita dari keluarga di Ansar yang hendak dilamarkan oleh Nabi SAW. Nabi tidak melamar untuk dirinya, tapi Nabi melamarkan untuk Julaibib. Ternyata kedua orang tua ini keberatan, karena ternyata yang melamar bukan Rasulullah SAW, yang ternyata melamar adalah Julaibib, orang yang tidak terpandang. Namun karena keteguhan wanita ini, ternyata wanita ini mengetahui bahwa yang melamarnya adalah Julaibib, dan itu atas Allah telah memberikan option B, cari option B. Allah telah pilihkan option C, dia pilih option D. Dia mencari B. Allah telah pilihkan option C, dia pilih option D. Dia mencari pilihan-pilihan lain, pilihan-pilihan lain, tidak pantas. Dan siapa yang bermaksiat kepada Allah, maka pantas. Dan siapa yang bermaksiat kepada Allah, maka dia sejatinya adalah orang-orang yang sesat dan paling nyata kesesatannya. Sejatinya adalah orang-orang yang sesat dan paling nyata kesesatannya. Maka ketika wanita ini mau dinikahkan dengan Julaibib, yang mana kedua orang tuanya pun telah pasrah dengan putusan Nabi SAW. Ternyata di malam itu juga, atau di hari itu juga, perang. Terjadilah keputusan perang Uhud, perang yang melibatkan antara 700 kaum muslimin, karena tidak pernah bisa membaca Quran ke arah yang baik. Bukankah jiwa Allah sebutkan ke arah yang baik? Bukankah jiwa Allah sebutkan bahwa jiwa memiliki nafsul ammarah bisu, jiwa yang menyuruh kepada keburukan. Sebagaimana jiwa terbagi menjadi 3, nafsul lawamah, nafsul mutmainnah, dan nafsul al-ammarah bisu, jiwa yang menyuruh kepada keburukan, jiwa yang senantiasa memberikan sinyal bahwa perkara tersebut adalah perkara buruk dan mencela pemiliknya apabila dia melakukan keburukan, lawamah, dan jiwa yang senantiasa bahagia apabila pemiliknya menjalankan ketaatan, nafsul mutmainnah. Kita tahu bahwa ada sinyal-sinyal dalam hati kita apabila kita melakukan dosa, dan Nabi SAW menyatakan, al-ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alaihi nas.
Dosa adalah apa yang membuat dirimu ragu, membuat dirimu gelisah, membuat dirimu tidak nyaman. Dan dosa juga apa-apa yang membuatmu malu untuk nyaman. Dan dosa juga apa-apa yang membuatmu malu untuk dilihat oleh orang. Kita tahu betapa sulitnya berhadapan orang. Kita tahu betapa sulitnya berhadapan dengan dosa. Sehingga ketika Allah Ta'ala mengatakan alam nashra'na 'anka wizrak, dan kami telah angkat bebanmu, alladzi anqadha dhahrak, bebanmu selama ini, memberatkan pundakmu selama ini. Beban kita bukan hutang. Beban kita bukan anak banyak. Beban kita bukan sekedar punya tanggungan. Beban kita bukan menjadi sandwich generation. Beban kita adalah dosa. Beban kita adalah dosa. Kalau hari ini ada orang yang merasa beban dalam kehidupannya karena punya tanggungan yang banyak, karena orang tuanya sakit-sakitan, karena anaknya merongrong dirinya, sungguh itu bukan beban. Beban kita adalah kita lalai. Kalau seandainya orang beriman nanti di hari lalai. Kalau seandainya orang beriman nanti di hari kiamat mereka menyesal. Kenapa ya saya dahulu kiamat mereka menyesal? Kenapa ya saya dahulu kemarin tidak puasa Senin? Kenapa saya kemarin tidak puasa Senin? Kenapa saya kemarin tidak puasa Kamis? Kenapa dahulu masjid? Kenapa kemarin ketika sepertiga malam terakhir alarm saya telah bunyi dan saya tidak bangun? Saya malah menikmati malam yang indah dengan mimpi-mimpi yang tidak berkelanjutan. Kalau seandainya orang beriman saja menyesal karena keluputan dari amal soleh, apalagi dosa yang dilakukan. Demi Allah hadirin, kalau kita tidak pernah memaksakan tubuh kita untuk tidak melakukan kemaksiatan, kita tidak akan kenapa-napa. Telinga kita tidak akan copot kalau kita tidak mendengarkan musik. Kaki kita tidak akan lumpuh kalau kita tidak menginjak tanah-tanah. Mata kita tidak akan menjadi bengkak kalau kita tidak menonton hal-hal yang haram. Akan menjadi bengkak kalau kita tidak menonton hal-hal yang haram. Dan lisan kita dekatnya dengan Allah. Kita tahu betapa kenikmatan-kenikmatan itu. Dan sebagaimana kata Syekhul Islam, wa abna'ul muluk, anak-anak, kenikmatan-kenikmatan yang kami rasakan dari ibadah, kenikmatan-kenikmatan yang kami rasakan dari dekat kepadanya, kenikmatan-kenikmatan yang tak mampu dibeli, tak bisa dirasakan dengan uang dan harap dicicipi dengan manisnya iman. La jaladuna alaihi bisuyuf, mereka pasti akan membelah dada-dada kami dan mereka akan mengambil jantung hati kami untuk dimasukkan ke dalam dada-dada mereka. Karena tahu yang bisa dilakukan oleh raja-raja terdahulu yang menjadi kemampuan dari mereka akan, tapi mereka tidak bisa mencopot jantung hati kita dan masukkan ke dalam dada-dada mereka. Karena ini kenikmatan yang tidak bisa dibeli. Ini kenikmatan yang mahal. Ini kenikmatan yang tidak bisa dibeli. Ini kenikmatan yang mahal harganya. Dan kenikmatan yang hanya bisa dirasakan dari hati yang bersih. Hadirin hadirat Allah SWT. Kenikmatan seorang dalam ibadah, semua pada awalnya berawal dari ketidakenakan jiwa. An-nafsu katifli. Jiwa itu seperti anak bayi yang sedang menyusui. Kalau kita pada saat dirinya sudah harus disapih, maka kita mungkin sebagian kita tidak tega untuk menyapihnya. Tapi ketika memang harus disapih, maka dia akan menangis sebentar, kemudian dia tidak akan menangis lagi setelahnya saja. Dan setelahnya adalah kenikmatan. Begitu pula kenikmatan bermaksiat juga sebentar saja. Sisanya adalah penyesalan. Sebagaimana berkata Imam Ibnul Jauzi, inna ladzata ta'ah wa yabqa iqabuha. Inna ladzata ta'ah tadhhab wa yabqa thawabuha. Wa inna tadhhab wa yabqa iqabuha. Dakwah Channel, menebar manfaat, ilmu dan kebaikan.